Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Zafira dengan NIM 25501910141. Saya berasal dari kelas B, Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kali ini saya di sini akan mempresentasikan terkait tugas saya pertemuan 7 dalam mata kuliah Kimia Analisis Dasar mengenai studi kasus analisis kualitatif tunggal maupun campuran dalam metode klasik dengan tidak lupa menerapkan prinsip Green Analytical Chemistry. Oke, selanjutnya di sini saya akan mereview ulang atau menjelaskan ulang sebenarnya apa itu analisis kualitatif. Nah, sebelumnya dalam kimia analisis dasar atau dalam analisis kimia itu terdapat beberapa analisis seperti analisis kualitatif, kuantitatif maupun analisis semi kuantitatif. Nah, di sini materinya saya masih berada dalam penerapan analisis kualitatif. Sehingga sebenarnya apa sih itu analisis kualitatif? Nah, analisis kualitatif itu termasuk ke dalam sebuah analisis kimia yang bertujuan untuk menentukan senyawa apa sih yang terkandung dalam sebuah sampel tersebut. Ada bahan apa aja sih yang terkandung dalam sebuah sampel tersebut. Nah, itulah yang dianalisis dan dinamakan sebagai analisis kualitatif. Nah, sebenarnya tahapan melakukan analisis kualitatif itu dilakukan secara umum dalam beberapa poin. Nah, poin pertama itu dilakukan secara fisika. Nah, apa yang dimaksud secara fisika? Dimaksud dengan secara fisika itu analisis kualitatifnya dilakukan dengan uji organoleptik, uji nyala, atau dilakukan pengamatan-pengamatan yang berhubungan dengan sifat fisika. Nah, ada juga yang secara kimia. Nah, kalau secara kimia itu seperti apa? Nah, kalau secara kimia itu dilihat dari perubahan warna itu berubah atau tidak dari jernih ke warna apa atau menghasilkan warna apa seperti itu. Nah, terus ada pembentukan endapan, ada pembentukan gas, ada pembentukan kristal, ada perubahan suhu, ada timbul aroma khas. Apakah sampel ini ketika misalkan dibakar menimbulkan aroma khas? Nah, itu termasuk ke dalam secara kimia. Lalu ada secara fisikokimia, biasanya dilakukan pengamatan menggunakan spektrum. Nah, biasanya spektrum ini lebih sering digunakan pada semi kuantitatif seperti uji cemaran logam berat yang ada dalam sampel, seperti itu. Nah, ada juga poin dari reaksi kering dan juga reaksi basah. Nah, apa maksudnya dari reaksi kering dan reaksi basah ini? Sebenarnya sudah terlihat dan tergambarkan bahwa kering itu tentunya kering karena tidak memakai air atau tidak memakai larutan. Sedangkan kalau basah, biasanya itu dalam bentuk cairan dengan berupa larutan. Nah, reaksi kering itu bisa dilakukan dengan pemanasan, bisa dilakukan dengan uji pipa tiup, dengan uji nyala, uji manik boraks, uji manik fosfor, uji manik natrium karbonat. Nah, sedangkan untuk reaksi basah, biasanya ini menggunakan sampel dalam bentuk larutan, kemudian direaksikan dengan suatu reagen atau dilakukan dengan nama lainnya adalah preparasi sampel. Nah, biasanya preparasi sampel yang saya ketahui sejauh ini dan setelah saya praktikumkan mengenai kimia analisis dasar kualitatif ini, itu bisa dilakukan dengan aquades, aquades dingin, aquades panas, HCl encer, HNO3 encer, HCl pekat, NO3 pekat, dan juga air aja. Nah, ini dilakukan ketika misalkan aquades dingin tidak larut, maka dilanjut ke aquades yang panas, dan selanjutnya seperti itu. Nah, analisis kualitatif itu terbagi menjadi dua. Ada blank identification, ada confirmation identification. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu terletak dari kalau blank identification, kita tidak pernah tahu sampel apa yang ada di dalam kita tidak pernah tahu senyawa apa yang ada di dalam sampel tersebut, kationnya apa atau anionnya apa, karena setiap sampel pasti memiliki kation maupun anionnya. Nah, kita tidak tahu sehingga kita menganalisis hal tersebut. Sedangkan confirmation identification, kita sudah tahu itu sampel apa dan kita hanya memastikan ini benar atau bukan, seperti itu.
Nah, untuk blend identification itu dilakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan kation, reaksi golongan dan reaksi spesifik, pemeriksaan anion, reaksi pendahuluan anion dan juga reaksi spesifik membuat kesimpulan. Sedangkan untuk konfirmasi itu lebih sedikit lagi karena kita sudah tahu kan kation dan anionnya sehingga dilakukan pemeriksaan organoleptik, dilakukan reaksi spesifik kation dan anion serta membuat kesimpulan. Nah, di sini ada catatan bahwa untuk senyawa multikomponen atau campuran itu sebelum dilakukan diperlukan untuk pemisahan senyawa tersebut agar memudahkan. Nah, di sini prosedurnya disinggung juga tadi di awal ada pemeriksaan pendahuluan, itu meliputi organoleptik, tabung uji, uji nyala, reduksi pada blok arang, reaksi manik boraks, uji terhadap ion amonium, H2SO4 pekat, dan juga encer, uji terhadap nitrat, uji terhadap borat. Nah, untuk golongan kation itu digolongkan dari golongan 1 sampai golongan 5, ini terlampir reagen-reagennya ada yang pakai HCl encer, ada yang dialiri gas H2S, ada yang pakai amonium hidroksida, ada yang pakai ditambahin dengan amonium klorida, bisa juga memakai langsung NH42S3 atau di golongan 4 dia ditambahin dengan amonium karbonat gitu ya. Nah, untuk golongan 5 ini tuh dia spesifik, jadi dia tidak bereaksi dengan reagen 1 sampai 4 sehingga dia sudah pasti dipastikan dia berada di golongan yang kelima. Nah, lalu ada pendahuluan anion, ada sulfat, anion pereduksi, anion pengoksidasi, ada AgNO3, ada CaCl2, ada juga ferroklorida. Nah, untuk reaksi spesifik, kation dan anion sebenarnya dari awal dari uji pemanasan, uji itu bisa terlihat dugaan-dugaannya itu ada di buku Vogel ini. Nah, buku Vogel ini itu ada dua versi, ada versi Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, di sini kalau pemisahan bagaimana? Nah, kalau pemisahan itu ada pemisahan anorganik tunggal dengan organik, pemisahan anorganik dengan anorganik lainnya, pemisahan anorganik campuran dengan organik. Nah, perbedaannya di mana? Udah pasti ada pemeriksaan organoleptika itu sudah pasti. Perbedaannya, yang organik tunggal, dia dilakukan destruksi baru reaksi spesifik. Kalau di anorganik dengan organik, dia itu dilakukan presipitasi pemeriksaan kation spesifik, jadi langsung ke spesifik kation, presipitasi, dan pemeriksaan anion spesifik. Sedangkan kalau anorganik campuran dengan organik itu dilakukan dengan gabungan dari kedua hal tersebut, dengan destruksi dan juga presipitasi. Nah, di sini kita mulai aja langsung ke dalam soalnya. Soal yang pertama itu mengenai bahwa tercantum bahwa Anda akan melakukan analisis bahan baku natrium tetraborat. Rancanglah prosedurnya berdasarkan buku Vogel dengan menerapkan prinsip Green Analytical Chemistry. Nah, natrium tetraborat itu sudah sudah tergambarkan bahwa kationnya adalah natrium dan anionnya adalah borat, sehingga ini termasuk ke dalam identifikasi confirmation. Nah, sehingga poin yang pertama itu prosedurnya adalah uji pemeriksaan organoleptik. Seperti bentuknya apa, warnanya, bau, dan rasa. Di sini bentuknya serbuk hablur, warnanya berwarna putih hingga abu-abu, baunya tidak berbau, rasanya cenderung tidak berasa. Nah, di sini bau tidak boleh langsung dicium, tapi hanya bisa dikibas-kibaskan. Dan rasa juga tidak semua itu baik dicoba gitu, sehingga kalau misalkan itu harus dicoba atau dirasakan bisa menggunakan di ujung lidah. Nah, langsung masuk ke reaksi spesifik kation natrium. Nah, di sini dari buku Vogel ini di halaman 291 edisi Inggris dan halaman 310 edisi bahasa Indonesia, ini ada 4 reaksi. Nah, berdasarkan prinsip Green Analytical Chemistry, kita memakai reagen atau melakukan reaksi spesifiknya dengan uji nyala, larutan uranyl magnesium asetat dan larutan asam kloroplatina. Nah, ini tercantum juga di dalam buku Vogel bahwa uji nyala natrium itu berwarna kuning keemasan dan jikalau dimasukkan ke dalam spektrum, dia juga akan menghasilkan warna kuning dengan gelombang 589,0 sampai 589,6. Di sini berarti tahapannya dari uji nyala, itu uji nyala dilakukan dengan cuci kawat nikel krom dengan air, bilas dengan aquades, bakar dengan api bunsen hingga menyala, terus dicelupkan ke HCl lagi, dibakar lagi, ulangi sampai warnanya konstan. Setelah itu baru
celupkan ke HCl, dicelupkan ke dalam sampel, lalu dibakar, maka akan terlihat warna kuning keemasan ciri khas natrium. Nah, kalau dimasukkan ke dalam reagen larutan-larutan, maka harus dilakukan preparasi sampel. Nah, preparasinya itu sedikit, seperti sekitar 0,1 sampai 0,2 gram dilarutkan dengan 20 ml Aquades. Kenapa Aquades? Karena garam yang mengandung unsur golongan 1A seperti natrium dengan anion apapun umumnya mudah larut terutama pada air. Nah, dari larutan tersebut diambil beberapa tetes lalu dilakukan beberapa tes-tes larutan reagen seperti ini, reagen uranil magnesium asetat. Nah, di sini kalau jika dilakukan akan menghasilkan endapan kristalin berwarna kuning, maaf. Nah, untuk kalau larutan asam kloroplatinat ketika ditetesi maka tidak terjadi endapan. Nah, habis itu langsung ke reaksi spesifik anion B407 atau borat. Nah, hal ini masih sama seperti kayak tadi kation. Nah, di sini kita ini dari buku Vogelnya ada beberapa reaksi. Di sini kita akan melakukan dari uji nyala boraks seperti ini. Kalau uji nyala boraks itu dari sampel H2SO4 pekat, habis itu ditetesi dengan mentol dia berwarna hijau. Kalau uji kertas kunyit itu dengan dicelupkan terus lalu dikeringkan akan berwarna coklat kemerahan. Kalau larutan perak nitrat dia akan terjadi endapan putih. Nah, lalu setelah itu dibuat kesimpulan ketika hasilnya positif maka adalah benar seperti itu. Lanjut untuk soal yang kedua, ini menganalisis cemaran tembaga dalam simplisia kunyit. Nah, karena ini campuran dan termasuk ke dalam senyawa anorganik campuran, maka dilakukan uji pemeriksaan organoleptik seperti rimpang, bentuknya tapi lebih mudah jika serbuk gitu, warnanya kuning tua, baunya tajam, rasanya pahit, pedas, dan agak getir. Nah, dilakukan destruksi secara kering. Kenapa secara kering? Karena kita menggunakan prinsip Green Analytical Chemistry. Itu dipanaskan lalu nanti setelahnya dilarutkan dengan HNO3 pekat dan juga air hangat. Lalu dipresipitasi atau pengendapan sesuai dengan golongan 2 karena Cu. Nah, dialiri menggunakan HCl encer dan dialiri dengan gas H2S. Lalu dilakukan uji spesifik seperti yang tertera dalam Vogel menggunakan amonium hidroksida akan menghasilkan endapan biru CuOH2 dan ketika ditambahkan reagen itu berlebih, maka itu akan larut kembali dan itu merupakan ciri khasnya. Nah, dari situlah ketika uji-uji tersebut telah dilakukan, dilaksanakan dan hasilnya positif, maka dapat dipastikan bahwa sampel tersebut juga mengandung cemaran tembaga. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya presentasikan mengenai studi kasus analisis kualitatif campuran maupun tunggal dalam metode klasik dan juga dalam menerapkan prinsip Green Analytical Chemistry. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.